Dari desa terpencil di Meksiko hingga ke gedung pencakar langit di Kolombia, dermaga rahasia di Ekuador, terowongan bawah tanah menuju Amerika Serikat, bahkan jalur pencucian uang di Hong Kong, nama kartel Sinaloa bergaung sebagai simbol kekuasaan gelap. Di balik postur bosnya yang pendek, tersembunyi otak jenius perdagangan narkotika global. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang petani miskin membangun kerajaan bisnis narkoba lintas benua, mengalahkan pesaing, menaklukkan aparat, dan memengaruhi geopolitik di Amerika Latin. Bos itu adalah Joaquin Guzman atau biasa dijuluki El Chapo alias si pendek. Joaquin Archipaldo El Chapo Guzman lahir pada 4 April 1957 di desa kecil Latuna, Sinaloa, Meksiko. Ia anak sulung dari keluarga petani miskin dan pemanen opium. Sejak usia dini, ia melihat bahwa ladang ganja dan opium lebih menguntungkan daripada jagung dan kacang. El Chapo remaja mulai menjual marijuana dan opium secara lokal. Dalam usia 20-an, ia pindah ke Culiacán yang jaraknya sekitar 100 km dari desanya. Di sana ia memperluas koneksi. Di sana pula ia mulai menarik perhatian kartel Guadalajara. Pada tahun 80-an, El Chapo bergabung dengan kartel Guadalajara yang saat itu dipimpin oleh Miguel Ángel Félix Gallardo. Ia dikenal sebagai eksekutor logistik, mampu memindahkan ton-ton kokain dari Kolombia ke Amerika dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Kartel Guadalajara saat itu adalah kartel narkoba paling berpengaruh di Meksiko. Bisnisnya besar dan menggurita. Kartel Guadalajara saat itu dipimpin Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, dan Rafael Caro Quintero. Namun sebuah peristiwa tragis akhirnya menghancurkan kartel itu. Runtuhnya kartel terkait erat dengan pembunuhan brutal agen DEA Enrique Kiki Camarena pada tahun 1985. Kiki Camarena adalah agen Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika Serikat yang ditugaskan menyusup ke jaringan narkoba di Meksiko. Ia bekerja secara rahasia mengumpulkan informasi tentang aktivitas kartel Guadalajara. Camarena pun sangat efektif dalam bekerja. Salah satu operasi terbesarnya berhasil mengungkap ladang ganja raksasa bernama Rancho El Bufalo yang luasnya sekitar 1.000 hektar. Operasi ini menyebabkan kerugian sekitar 8 miliar dolar Amerika bagi kartel. Itu adalah pukulan telak dan menjadi awal dari balas dendam brutal dari kartel. Que contrataban en diferentes estados de la República con la oferta de piscar manzana. El ejército irrumpió en un predio conocido como el Búfalo del municipio de Allende, en Chihuahua. Ahí realizó el decomiso más grande de marihuana en la historia de México. Según registros oficiales, fueron 10,000 toneladas, cuya propiedad fue atribuida al narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero. El golpe en el Búfalo se atribuyó a información entregada por la DEA a través del agente norteamericano Kiki Camarena Salazar. Pada 7 Februari 85, Camarena diculik di siang bolong di luar konsulat AS di Guadalajara oleh orang-orang bersenjata yang diduga bekerja untuk kartel. Ia kemudian disiksa secara brutal selama lebih dari 30 jam. Rekaman suara dari penyiksaan Camarena yang kemudian ditemukan oleh pihak berwenang Amerika Serikat mengungkapkan betapa kejamnya perlakuan terhadapnya. Ia dipukul, dibakar, bahkan diinjeksi dengan obat agar tetap sadar selama disiksa. Tubuhnya ditemukan sebulan kemudian dalam keadaan mengenaskan. Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por el cártel de Guadalajara. 16 días. Se le imputó el homicidio de Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Alvear. The newly disclosed evidence in the more than 3-year-old torture murder case of DEA agent Enrique Camarena and his Mexican pilot graphically details the unrelenting interrogation by his Mexican captors. The 2 days of beatings and questioning tape recorded at the estate of one of his accused killers outside Guadalajara indicate his kidnappers wanted to know what drug agents knew of this man. Pembunuhan Camarena pun menjadi titik balik. Amerika Serikat menekan Meksiko dengan sangat keras. Operasi besar-besaran bernama Operation Leyenda diluncurkan oleh DEA. Ini jadi penyelidikan terbesar dalam sejarah DEA saat itu. Mereka menargetkan semua dalang di balik pembunuhan itu. Para investigar el secuestro, interrogación, tortura de Enrique Camarena. Torture and murder of agent Enrique Camarena.
who we're investigating, who want to remain silent, and why. Amerika Serikat juga menekan pemerintah Meksiko agar menangkap para pemimpin kartel, termasuk Felix Gallardo yang berhasil bertahan selama beberapa tahun, namun akhirnya tertangkap juga pada 1989. Setelah runtuhnya kartel Guadalajara pasca penangkapan Miguel Angel Felix Gallardo, terjadi perang dingin antara faksi. El Chapo bergerak cepat. Bersama Ismael El Mayo Zambada dan keluarga Beltran Leiva, ia membentuk kartel Sinaloa pada awal 1990-an. Dengan karakter militan dan pikiran logistik yang tajam, El Chapo memodernisasi cara penyelundupan narkoba, menggunakan pesawat kargo, kapal nelayan, hingga terowongan canggih sepanjang 1,5 kilometer di bawah perbatasan Amerika Serikat Meksiko. And when investigators got inside, they were amazed by what they saw. The tunnel was 300 feet long and lit by an electrical system running along the wall. At one end, a lever raised a hydraulic lift that opened an entrance in the safe house floor. It had been built by an architect working for El Chapo. And agents didn't know it yet, but this was their first sign of a major shift in the U.S. drug trade. Kartel Sinaloa tumbuh menjadi kekuatan utama dalam perdagangan narkotika internasional. Di bawah kendali El Chapo, mereka menyelundupkan lebih dari 500 ton kokain ke Amerika Serikat. Ini belum termasuk marijuana, metamfetamin, dan heroin. Kartel Sinaloa tampaknya bukan hanya geng jalanan biasa. Sebagian orang bahkan menyebutnya semacam korporasi multinasional bayangan. Menurut DEA dan majalah Forbes, pada puncaknya kartel ini menghasilkan sekitar 3 miliar dolar hingga 5 miliar dolar per tahunnya. Beberapa sumber bahkan memperkirakan lebih dari itu penghasilan mereka. Jaringan logistik El Chapo menjangkau berbagai negara di dunia. Kolombia menjadi penghubung utama ke produsen kokain. Ekuador dan Venezuela menjadi jalur transit via laut. Amerika Serikat, yaitu Chicago, LA, Atlanta, dan Phoenix, menjadi pasar distribusi utama. Sementara itu Kanada adalah jalur ekspor dengan keuntungan yang tinggi. Di Eropa, ada Spanyol, Belanda, dan Inggris yang menjadi titik masuknya ke pasar Eropa. Serta di Asia, ada China dan Hong Kong yang menjadi tempat suplai prekursor atau bahan-bahan dasar sintetis dan pencucian uang. Kartelnya memiliki perusahaan cangkang, hotel, tambang emas, restoran, hingga sistem pemalsuan dokumen, serta pembelian properti lintas negara. Crime investigators say Guzman's enormous illegal profits were laundered through a series of companies, including many in Mexico's tourism, mining, and construction industries. El Chapo membangun struktur kartel yang kompleks dan rapi. Yang pertama, ada plaza system, yaitu setiap kota atau wilayah dikelola oleh Jefe Plaza atau pemimpin wilayah lokal yang menyetor kepada pusat. Kemudian El Chapo juga membangun aliansi dengan kartel Kolombia, khususnya dengan FARC, yaitu kelompok gerilyawan kiri, serta kelompok-kelompok di Valle del Cauca. Kemudian ada lagi transaksi barter, yaitu kokain ditukar senjata atau bahan kimia. Dan El Chapo juga membangun infrastruktur IT rahasia, jaringan komunikasi terenkripsi, server pribadi, bahkan satelit mikro untuk komunikasi internal. Tidak berlebihan jika ada yang menganggap kartel ini bukan hanya organisasi kriminal. Ini lebih mirip kekaisaran perdagangan bayangan yang sepenuhnya berlangsung global. Kesuksesan El Chapo dibayar mahal dengan darah. Perang melawan kartel Tijuana dan Los Zetas menewaskan ribuan warga sipil. Kota seperti Ciudad Juarez berubah menjadi zona perang. Kekerasan meledak di seluruh Meksiko, menewaskan ribuan orang setiap tahunnya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, El Chapo menciptakan unit paramiliter bersenjata lengkap, menyuap ribuan polisi, tentara, dan pejabat pemerintah. Bahkan beberapa politisi nasional diyakini menerima dana kampanye dari Sinaloa. Dikuliakan, kota yang menjadi pusat kekuasaannya, polisi dan militer pun merasa gentar untuk bergerak. Dalam satu dekade, kartel Sinaloa menjadi entitas yang lebih kuat daripada pemerintah lokal. The cartels have ended up working for them. The Zetas cartel in particular has a huge number of former military men in its ranks.
There have also been a number of videos of police getting involved in kidnaps and murders themselves, accused of massacring 72 people in the town of San Fernando. ¡Rájale macizo, mijo, la verga! Ya se robaron esta patrulla de guachos. Están unos cabrones aquí en el puro malecón. Mira. A la verga. A tu madre, parando tráfico, tirándole a todos. Di balik wajah kerasnya, El Chapo adalah sosok yang kompleks. Ia dikenal protektif terhadap keluarganya. Ia menikah beberapa kali dan memiliki sedikitnya 10 anak, termasuk Ivan Archibaldo dan Jesus Alfredo Guzman Salazar, yang kini disebut-sebut melanjutkan bisnis keluarga. Mereka dijuluki Los Chapitos. Istrinya yang paling dikenal, Emma Coronel Aispuro, seorang mantan ratu kecantikan, ditangkap pada 2021 atas tuduhan terlibat dalam jaringan narkoba. Kisah cinta mereka bagaikan drama telenovela, glamor, misterius, dan penuh intrik. El Chapo ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 1993, namun berhasil menyuap petugas dan berhasil keluar dari penjara. Ia kembali ditangkap pada tahun 2014 hanya untuk melarikan diri melalui sebuah terowongan yang dibangun langsung ke dalam kamar mandinya, lengkap dengan motorel khusus. Pelarian ini mengguncang dunia dan mempermalukan pemerintah Meksiko. This was his second escape from prison. Kemudian ia kembali ditangkap pada 2016 setelah pelacakan yang intensif, termasuk karena keputusannya yang fatal untuk bersedia diwawancarai oleh aktor Sean Penn. Pada Januari 2016 itu, El Chapo ditangkap dalam sebuah operasi gabungan militer dan marinir Meksiko. Busca la escalera. Vende. Dale. Súbreme esa puerta. Esa puerta. Hey. Entren en esa. Apóyalo acá. Éntale. Éntale. Observa, si no ves nada, no dispares. Bien, vamos. Arriba, arriba. ¡Arriba! ¡Suban! ¡Suban! ¡Un buen pay! ¿Qué hay ahí? Esa hacia afuera. ¡Aguántelo, aguántelo, aguántelo! ¡Contrólenlo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! Dos aquí. Apóyale, apóyale ya. Setelah diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2017, ia kemudian diadili di New York dan dinyatakan bersalah atas 10 dakwaan besar. Ia kini menjalani hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di Explorers, Colorado, penjara dengan keamanan tertinggi di Amerika Serikat. Di sana, ia dikurung 23 jam sehari tanpa kontak manusia langsung. Meski El Chapo kini terkurung selamanya, pengaruhnya rupanya belum sirna. Di Meksiko, ia tetap dipuja sebagian masyarakat miskin.
Ia dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi. Lagu-lagu Narko Corrido memuja namanya. Lebih dari itu, kartel Sinaloa tetap hidup. Dengan atau tanpa El Chapo, bisnis terus berjalan. Kekuasaan telah diwariskan. Kekacauan pun tetap berlanjut. Itulah kisah Joaquin El Chapo Guzman. Dari tanah gersang Latuna hingga menjadi dalang jaringan narkotika global. Sebuah kisah tentang bagaimana kekuasaan bisa dibangun tanpa negara, tanpa hukum, dan tanpa belas kasih. Tapi juga tentang bagaimana dunia, bahkan yang terlihat rapi dan modern, masih tunduk pada kekuatan uang, senjata, dan rasa takut. Jika kisah seperti ini menarik bagimu, tekan like dan subscribe untuk video-video lainnya. Tuliskan di kolom komentar siapa tokoh berikutnya yang bisa kita bahas. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.